Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa bahagia ya dan tetap semangat. Pada chapter ini diperlihatkan kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana salah satu monyet hitam sedang menebaskan senjatanya ke arah sang nenek. Tapi untungnya Wukong pun terbangun dan memegang senjata itu. Dia pun berkata dia baru tidur sebentar, tapi ketika dia bangun malah ada pertempuran. Dan tampaknya cukup bagus juga. Akhirnya Wukong pun melempar monyet itu dan monyet itu tidak berdaya sama sekali. Dia hanya bertanya kepada sang nenek ini di mana dan sang nenek pun menjelaskan ini adalah pohon induk klan monyet berambut putih. Mereka membawa Wukong ke pohon induk dan mendiskusikan apa yang harus dia lakukan terhadapnya. Tapi saat ini kera hitam sedang menyerang. Mereka telah membunuh raja monyet putih dan ingin membunuh semua yang ada di sana. Mendengar penjelasan itu pun Wukong bertanya apakah mereka menyakiti dirinya. Dan ternyata sebelum pertanyaan itu dijawab, Wukong pun diserbu oleh kawanan kera berambut hitam dengan senjatanya. Senjata-senjata itu pun menebas tubuh Sun Wukong dan cetra. Ternyata senjata itu tidak mempan sama sekali dan malah patah. Sun Wukong pun tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya. Dia hanyalah marah dan berkata bahkan jika dia melawannya mereka semua bukan tandingannya. Wukong hanya nempeleng salah satu monyet itu dan memukulnya, tapi pukulannya tidak kena. Dia memutuskan untuk menyentilnya saja. Walaupun Wukong hanya menyentil monyet itu pun terbang dan terpental sangat jauh. Dia berkata tidak apa-apa jika melakukan itu. Dia sudah terlalu baik. Dan akhirnya sang nenek pun menjelaskan, aturannya semakin kuat seseorang, semakin harus mereka melindungi yang lemah. Dan itulah arti dari kekuatan yang sebenarnya. Pada saat ini, monyet-monyet di sekitar sudah tidak berdaya dan perlu bantuan dari Sun Wukong. Wukong pun mengamati sekitar dan banyak monyet-monyet yang terbunuh, bahkan masih ada cucu-cucu monyet. Tapi sayangnya cerita pun dibawa ke sisi anak dari Raja Kera Putih. Dia sedang berusaha melawan Raja Kera Hitam. Tapi sayangnya dia bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Dia pun ditendang sampai jatuh dan akhirnya dia mengingat kisah masa lalunya dengan ayahnya. Pada saat itu ayahnya berkata dia adalah kera putih yang paling cerdas di antara yang lainnya. Masa depannya sangatlah cerah. Padahal matahari baru saja terbit menurutnya, tapi dia sudah sangat tua. Kehidupan di pegunungan ini pun sangatlah sulit dan semakin sulit. Sehingga banyak musuh juga yang ada di sekitar mereka. Klan mereka membutuhkan pemimpin yang lebih kuat daripada dirinya. Dengan begitu pun dia menginginkan sang anak memimpin klan Kera Putih. Semenjak itu pun sang anak berjanji dia pasti akan jadi lebih kuat dan tidak akan mengecewakan sang ayah. Akhirnya mengingat itu pun sang anak bangkit dan mencoba untuk berkonsentrasi serta mengumpulkan tenaganya untuk membela klan Kera Putihnya. Dia pun mencoba untuk serius dan mengambil pisaunya. Dia melemparkannya kepada Raja Kera Hitam dengan teknik pisau monyet tak berujungnya dan fras. Pisau-pisau itu pun meluncur ke arah sang Raja Kera Hitam, tapi sayangnya saat sang Raja Kera Hitam melihatnya, pisau-pisau itu pun menghilang. Dan itu membuat dirinya bertanya-tanya kemana pisau itu yang tadi melesat dengan sangat cepat. Dan tiba-tiba tepat di depan matanya pisau itu pun muncul lagi dan menusuk seluruh badannya termasuk matanya. Ternyata teknik tipuan pisau itu pun berhasil dan membuat Xiaolu sangat senang. Namun di tengah kesenangannya Raja Kera Hitam pun bangkit lagi dan berkata serangan itu sangat menarik dan dia nampaknya lebih kuat daripada sang ayah. Tapi serangan itu tidak akan membuatnya mati dan dia pun menendang
anak dari Raja Kera Putih, dan dar! Tendangannya pun membuat Xiaolu terpental dan efeknya sangat dahsyat hingga menghancurkan beberapa bagian pohon yang ada di sana. Lalu sang Raja Kera Hitam pun mengakui serangan dari Xiaolu yang terakhir memanglah sangat menyakitkan. Tapi dia hanya perlu membakar sedikit roh jahatnya dan dia akan pulih. Xiaolu yang mendapatkan serangan itu pun merasa memang lawannya kali ini lebih kuat daripada ayahnya. Dan dia pun menjadi pesimis akan menyusul ayahnya ke alam baka. Dan akhirnya Raja Kera Hitam pun terus menyerang Xiaolu dan kali ini dia ingin menginjaknya. Tapi tiba-tiba Wukong pun datang untuk menahan serangan itu menyelamatkan Xiaolu. Dia berkata Xiaolu terlalu lemah untuk melawannya. Jadi Wukong pun mengaktifkan jiwa kera raksasanya untuk menggertak Raja Kera Hitam. Dengan itu pun Raja Kera Hitam terpental. Kejadian itu pun disaksikan oleh para pasukan monyet hitam dan monyet putih. Mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya dirinya dan kenapa dia sangat kuat. Akhirnya Sun Wukong pun memperkenalkan dirinya. Dia berkata dia adalah raja dari klan monyet batu, datang untuk menyelamatkan semua monyet lemah, dan dia adalah raja monyet terkuat di bumi. Tapi sayangnya, sang nenek yang mendengar itu pun berkata, apakah benar dia dari klan monyet batu? Karena dia satu-satunya monyet batu itu sendiri. Ngaco emang nih Wukong ini. Dan itu pun juga membuat sang Raja Kera Hitam bertanya-tanya, dari mana klan monyet batu itu? Karena dia baru mendengarnya selama ada di jalur iblis. Tapi sayangnya dia tidak memperdulikan itu. Dia hanya memperingatkan Wukong kalau ini adalah perangnya dengan monyet rambut putih. Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Sun Wukong. Tapi bagi Wukong itu adalah kesalahan yang besar. Monyet adalah keturunannya juga, jadi dia harus menjaganya. Dan dengan percaya dirinya, Sun Wukong pun berkata dengan lantang, mulai hari ini, gunung ini adalah miliknya. Semua kera dilindungi olehnya dan Raja Kera Hitam tidak bisa menyerang mereka. Kalau tidak, Sun Wukong akan mengalahkannya. Mendengar deklarasi itu pun, semua yang ada di sana hanya terdiam dan kecengok. Emangnya dia selalu membuat kejutan yang tidak dipikir-pikirkan. Sedangkan sang Raja Kera Hitam pun juga berkata dengan lantang, dia ingin sekali memiliki jalur iblis. Dan bagi Xiaosu pun pemikiran Sun Wukong adalah hal yang konyol. Tidak peduli seberapa besar lawannya dan seberapa kuat lawannya, Sun Wukong tidak pernah takut. Dan terlihat ada salah satu seorang wanita yang mengawasi mereka, dan nampaknya itu adalah sang Kyuubi yang berhasil dikalahkan Sun Wukong dulu. Lalu di sisi Raja Kera Hitam, dia pun tertawa terbahak-bahak. Dia berkata bahkan Sun Wukong tidak mengerti aturan dan kebiasaan di antara kelompok monyet. Sun Wukong tidak berpikir sedikit pun sebelum mengatakannya, karena aturan itu sangatlah salah menurutnya. Dia pun mengajari Sun Wukong jika mereka tidak merekomendasikannya menjadi raja, dia bukanlah raja mereka. Jadi mereka bukan keturunannya. Sun Wukong tidak punya alasan untuk ikut campur. Dia pun meminta Sun Wukong untuk keluar dan tidak mengurusi urusannya. Sun Wukong yang mendengar itu pun bertanya kepada Xiaolu apakah semua itu benar. Dan ya, seperti yang kita tahu semua itu benar. Tapi di sisi para kawanan monyet putih, mereka merasa tidak memiliki pilihan lain selain menganggap Sun Wukong menjadi raja. Karena itu adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan anak cucu mereka. Dengan sekejap pun, semua kawanan monyet putih setuju untuk menganggap Sun Wukong raja mereka. Tidak peduli asalnya dari mana dan bagaimana dirinya. Asal bisa selamat,
mereka mengikutinya untuk menganggap Sun Wukong menjadi raja. Dan waktu yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Semua kawanan para monyet putih berteriak dengan satu kata yang sama, yaitu raja. Dan akhirnya dengan seketika Sun Wukong pun menjadi raja mereka. Sun Wukong yang mendengar itu pun lebih percaya diri kali ini. Dan dia berkata, tenang saja, semuanya akan dia urusi dan percayalah padanya. Akhirnya, Raja Kera Hitam pun terdiam dan berkata dia tidak tahu dari mana asal dari Sun Wukong yang sebenarnya. Tapi Sun Wukong benar-benar tidak tahu siapa yang dia provokasi di depan matanya. Dan itu semua menjadi wajar kalau Wukong tidak takut. Sang Raja Kera Hitam pun berkata Sun Wukong pastilah orang baru. Dia mengatakan itu karena dia berasal dari pegunungan ini, tapi dia tidak mengenal Sun Wukong sama sekali. Dengan itu pun, dia menantang Sun Wukong dan meledeknya apakah dia benar-benar bisa membawa para kawanan monyet putih ke arah yang lebih baik. Mendengar itu pun, Sun Wukong hanya tertawa, kawan. Dia berkata, Raja Kera Hitam sangatlah baik. Dia hanya takut lawannya bagaimana gitu. Tapi sayangnya sepertinya Raja Kera Hitam pun tidak ada apa-apanya. Dan salah satu cara hanyalah mencoba untuk bertarung. Mereka harus membuktikan siapa yang lebih kuat. Raja Kera Hitam yang mendapat tantangan itu pun sangat kesal dan mengepalkan tangannya dan langsung memukul Sun Wukong. Dan jebret! Serangan dahsyat pun terjadi di sana dan dampaknya sangatlah besar. Bagaimanakah keseruan pertarungannya? Kita saksikan ya kawan di episode selanjutnya. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk share, subscribe, dan like jika kalian suka, serta dislike jika kalian tidak suka. Dan sampai jumpa.